وجعلنا إخوانا متحابين عاملين داعين مجاهدين في سبيله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أحييكم معاشر إخواني وأخواتي جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan dan akhwat sekalian, para anggota dewan, anggota legislatif yang baru saja terpilih dalam pemilu legislatif termahal dalam sejarah Republik kita itu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada antum semuanya yang hadir di sini karena telah berjuang keras dan karena itu layak menduduki kursi yang sekarang antum duduki insyaallah. Saya secara khusus ingin mengucapkan selamat kepada seluruh anggota dewan yang baru masuk pada periode ini. Bisa angkat tangan? Saya ingin menyampaikan kepada yang baru masuk di DPR, di DPRD sebagai anggota legislatif. Ini adalah awal yang baik dalam kehidupan antum semuanya. Mudah-mudahan ujungnya juga baik insyaallah. Kita ingin kegembiraan ini bertahan 5 tahun lagi yang akan datang. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh ikhwah yang sudah masuk pada periode ketiga. Bisa angkat tangan? Kelas 3. Kelas 3. Mereka yang bertahan ini jangan dianggap bertahan karena punya syahwat kekuasaan, tapi mereka bertahan karena mereka layak untuk terus bertahan. Mereka ini yang dalam teori Darwin, orang-orang yang lolos dalam teori seleksi alam. Dan itu tidak gampang itu. Tidak gampang itu. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada anggota DPRD provinsi yang sekarang menjadi anggota DPR RI. Bisa angkat tangan? Bisa berdiri? Karena ini jumlahnya tidak banyak ini. Ini bukan perjuangan yang gampang ya. Saya tahu perjuangan mereka sulit di dapilnya masing-masing, tapi ini menunjukkan bahwa mereka naik kelas. Ini mereka adalah bagian dari sebuah konsep tentang pertumbuhan berkesinambungan. Saya juga ingin mengucapkan selamat untuk ikhwah yang naik kelas dari DPRD kabupaten kota ke DPRD provinsi. Bisa angkat tangan? Berdiri coba. Nah ini juga golongan yang naik kelas, masuk dalam konsep pertumbuhan berkesinambungan. Saya tidak tahu apakah ini ada mereka yang pernah masuk terus keluar terus masuk lagi. Ada juga? Coba angkat tangan. Berdiri. Nah, mereka ini orang-orang yang sudah belajar dari sejarah dengan baik.
sejarah mereka ini mirip sejarah PKS hari ini. Tumbuh terus turun, mudah-mudahan yang akan datang naik lagi gitu. Nah, kelompok yang pernah masuk, keluar dan masuk lagi, ini perlu menulis sedikit sejarahnya gitu. Supaya orang-orang belajar gitu. Saya ingin mengucapkan selamat juga kepada mereka yang masuk ke sebagai anggota dewan dan umurnya di bawah 25 tahun. Ada? Coba berdiri. Boleh maju ke depan yang umurnya di bawah 25 tahun? Maju ke depan, maju ke depan. Maju ke depan. Situ. Sini, maju ke depan sini. Maju. Ini apa maksudnya? Yang 25 siapa? 24 tahun siapa yang 24 tahun? Ya di sini, yang 24 tahun. 23? Ada 23. 22? Oh, ini termasuk. 21? Nggak ada, berarti yang termuda 22 ya? Kita berikan aplaus kepada yang termuda. Ini pengalaman yang sangat dahsyat dalam kehidupan mereka. Ini judulnya Yang Muda Yang Berprestasi. Oke, silakan kembali ya. Tapi saya mau tanya dulu, ini sudah nikah belum semua ini yang 25 tahun ke bawah? Kita juga perlu memberi selamat untuk ada yang berumur 60 tahun ke atas. Ada juga? Ada? Hah? Angkat tangan coba dan maju ke depan yang 60 tahun ke atas. Siapa yang 60 tahun persis? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Ini luar biasa. Kita harus memberi apresiasi mereka pertama-tama secara fisik, karena kita tahu perjuangannya berat, tapi mereka bisa berhasil dan ini pelajaran buat yang masih muda. Saya mau tanya mereka ini sudah menikah belum nih yang? Pertanyaannya salah. Iya, oke, silakan kembali. Silakan kembali.
Saya juga ingin memberikan selamat kepada seluruh anggota legislatif perempuan. Saya tidak tahu ini rasanya untuk pertama kalinya posisi duduknya bercampur seperti ini. Hah? Belum dikategori ya. Saya pikir ini karena yang hadir di sini adalah seluruhnya perempuan-perempuan kuat. Bisa berdiri yang perempuan? Papua ada? Yang Papua mewakili perempuannya ke depan sini. Sini di tengah sini. Namanya siapa, Bu? Hah? Ini susah disuruh. Kasih mic dulu, kasih mic. Tami. Namanya siapa? Tami. Iya. Nama lengkap. Oh, nama saya Tami Gurik. Tami Gurik. Iya. Silakan ambil fotonya. Ini wajah baru PKS. Kalau PKS yang jilbab itu sudah biasa. Ah, PKS yang ini wajah baru PKS. Silakan. Sudah nikah, Bu? Sudah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan syukur kepada mereka semuanya. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada antum semuanya karena saya tahu bahwa perjuangan antum semuanya dalam pemilu kemarin ini agak berbeda dengan perjuangan kita pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dan saya tahu ada beberapa dari antum semuanya yang sudah berkali-kali dicalonkan, tapi mungkin baru kali ini masuk. Saking beratnya perjuangan. Ada? Berdiri. Coba berdiri. Coba berdiri. Ada yang sudah 3 kali dicalonkan dan baru kali ini masuk? Ini pantang menyerah gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada antum semuanya karena kita telah melampaui satu perjuangan yang berat. Bukan hanya karena sistem kita juga membuat perjuangan ini berat, tapi juga karena situasi yang kita alami dalam 1,5 tahun terakhir ini yang membuat perjuangan kita jauh lebih berat. Jadi mereka yang survive pada hari ini harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mendapatkan amanah yang besar di tengah badai. Yang paling kita syukuri dari situasi ini adalah bahwa kapal kita tidak tenggelam di tengah badai. Ada banyak goncangan di tengah badai itu, penumpangnya banyak yang mabok, tapi antum semua yang hadir di sini yang survive sampai akhir.
tapi kapal kita tidak tenggelam. Bahkan insya Allah mudah-mudahan kapal yang kita tumpangi ini bisa terus melanjutkan perjuangannya melalui samudra yang lebih luas insya Allah. Ikhwah sekalian, kita juga dan antum semuanya akan memasuki parlemen pada periode ini, bukan hanya di tengah situasi nasional yang tidak menguntungkan, tidak terlalu bersahabat, tapi juga di tengah situasi global yang sangat kompleks itu. Dan khususnya apa yang kita saksikan dalam 1 tahun terakhir ini tentang fenomena perang global terhadap Islam politik. Saya ingin menggarisbawahi persoalan ini terutama bagi mereka yang selama ini masuk ke PKS melalui rekrutmen politik langsung ke jabatan publik dan tidak melalui proses kaderisasi. Saya perlu menggarisbawahi persoalan ini karena ini masalah yang belum selesai dan akan memasuki fase yang lebih berat pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi keberadaan antum di parlemen ini, bahwa kita sebagai sebuah fenomena politik, ini adalah bagian yang sedang menjadi salah satu fokus besar dalam politik internasional saat ini, yaitu perang global terhadap fenomena Islam politik, terutama setelah peristiwa Arab Spring pada akhir tahun 2010 yang lalu. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya untuk terlibat secara pemikiran, terlibat juga secara emosional dalam fenomena politik global ini, dan memandang bahwa kerja-kerja kecil yang kita lakukan di daerah, di pelosok-pelosok daerah, itu bukanlah kerja yang terpisah dari proses politik global yang sekarang ini sedang berlangsung. Jadi antum tidak bisa menganggap bahwa mereka yang ada di Papua, yang ada di Aceh, yang ada di Kalimantan, ini tidak masuk dalam sorotan dunia. Tidak, ini semuanya masuk dalam satu fenomena global itu, karena dunia kita makin kecil dan setiap ada satu peristiwa yang terjadi di negara lain itu bisa dengan mudah menyebar ke negara lain. Dan saya kira lebih dari itu adalah apa yang sekarang ini sering antum dengarkan, ini satu fenomena, bukan ISIS-nya yang menjadi benar-benar fenomena, tetapi cara dunia menghadapinya yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya. Karena kekuatan ISIS itu ternyata cuma sekitar 30.000 orang. Tetapi sekarang ada 40 negara yang berkoalisi untuk menghadapi ISIS. Saya kemarin baru dari Turki dan bertemu dengan petinggi AKP, juga dari Bosnia, dan bertemu dengan mestinya kita dijadwalkan bertemu dengan presidennya, tetapi kita agak tertahan di border karena lewat darat ke Bosnia, jadi sehingga beliau harus pergi untuk kampanye, jadi tidak sempat bertemu, dan cuma bertemu dengan mantan presiden Bosnia Haris Silajic dulu ya. Saya menyampaikan pertanyaan ini gitu ke mereka yang ada di sekitar kawasan itu, dan saya tanya, kira-kira apakah Anda memandang bahwa koalisi 40 negara melawan ISIS ini, kalau dalam bahasa kita ini, tidak lebay? Mereka bilang itu ya memang tidak masuk akal. Berarti mesti ada tujuan lain di balik itu.
Saya tanya ke pimpinan AKP di Turki, siapa tujuan lainnya itu? Dia tidak menjawab. Saya bilang, kelihatannya Anda yang ada di sini. Mereka bilang iya. Jadi setelah semua upaya untuk menggoyang AKP di Turki itu tidak berhasil di dalam, kita perlu belajar dari pengalaman Iran. Selamat datang di ketua fraksi yang baru datang dari Maroko ini. Tahu duduk. Mana? Jadi setelah seluruh upaya menggoyang AKP dari dalam itu tidak berhasil dan Erdogan menang telak dalam pemilihan presiden kemarin, dan insya Allah tahun depan mereka akan ada lagi pemilu legislatif, dan saya tanya mereka berpikir akan menang di atas 50%, karena sekarang menang 49,7. Jadi mereka pikir mereka akan menang lebih dari itu lagi insya Allah pada pemilu tahun yang akan datang. Saya teringat pada peristiwa Khomeini. Tahun 79 Khomeini berhasil memimpin revolusi di Iran. Tahun 80 perang Iran-Irak dimulai sampai tahun 88. Yang ingin saya katakan di sini adalah tidak ada hari-hari yang mudah bagi para politisi muslim. Jadi selalu ada level yang harus kita lewati, dan pada setiap level itu ada tantangan yang berbeda-beda. Setiap level itu ada tantangan yang berbeda-beda. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam Ighatsatul Lahafan. Ada 6 tahap yang dilalui setan dalam menggoda manusia. Kalau seluruh tahapan ini berhasil dilalui oleh manusia, tahapan terakhir itu adalah iblis ini akan mengkonsolidasi seluruh tentaranya untuk memberikan serangan fisik kepada orang Islam yang berhasil melewati jenjang-jenjang dan level dari tantangan-tantangan itu tadi. Tapi kalau kita membaca situasi global sekarang ini, saya kira saya mempunyai dugaan yang sangat kuat bahwa perang global terhadap Islam politik ini bukanlah tujuan akhir. Ada upaya untuk melakukan akselerasi perang di luar daripada perang di atas terhadap Islam politik ini. Ini hanya antara. Dan tujuan sementara dalam proses perang terhadap Islam politik ini adalah melakukan remapping, pemetaan ulang terhadap proses konsolidasi yang sedang terjadi di dunia Islam ini untuk satu tujuan lain yang lebih besar, yang tujuannya bukan negara-negara Islam ini, tetapi ini akan mengembalikan ruh dari semangat perang dingin yang sudah kita lewati. Oleh karena itu dalam diskusi kemarin di Istanbul saya mengajukan satu pertanyaan. Apa artinya ISIS ini merangkum 2 negara, Irak dan Syria? Big resources, big territory. Sebab 2 wilayah ini itu mempunyai sumber daya natural resources yang sangat besar, dan Irak kira-kira pada tahun 2017 nanti bisa meningkatkan kapasitas produksi minyaknya menjadi sekitar 12 juta barrel per hari,
menyamai produksi Arab Saudi, dan ada banyak sumur-sumur minyak yang ada di Syria yang sampai sekarang belum dieksploitasi sepenuhnya. Kalau digabung penduduk kedua negara ini kira-kira jumlahnya sekitar 50-an juta orang. Jadi ini adalah wilayah dengan populasi yang cukup besar untuk kawasan Timur Tengah. Yang kedua, ini juga adalah wilayah dengan resources yang sangat besar. Dan yang ketiga, ini adalah wilayah dengan teritori yang juga besar. Apakah kita pernah membayangkan bahwa suatu waktu Syria akan hilang dari peta dan Irak akan hilang dari peta berganti dengan sebuah nama baru? Persis seperti yang terjadi dalam perjanjian Sykes-Picot di awal abad ke-20 dulu, yang kemudian melahirkan negara baru yang tidak pernah ada, yaitu Jordan, Israel, dan juga menghilangkan negara lama yang pernah ada. Dan saya kira akan ada negara baru nanti yang lahir, dan akan ada negara yang sudah pernah ada dan tidak ada lagi. Ini proses yang sedang terjadi di satu kawasan ini. Tapi ada proses yang lebih besar yang akan terjadi yang menyangkut seluruh kawasan dunia. Kenapa proses ini yang dimulai, ikhwas sekalian? Karena dalam konflik global sekarang ini, dunia Islam adalah kawasan yang paling rapuh, kawasan yang paling fragile, kawasan yang paling gampang direkonstruksi ulang, kawasan yang paling gampang untuk mengalami remapping. Jadi kalau kita melihat peta globalnya, kekuatan-kekuatan utama sekarang ada di Amerika dan Uni Eropa, dan mereka berdua punya perjanjian strategic partnership sejak Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan sekarang terus berlanjut, dan ada Rusia yang relatif berhasil mengalami recovery setelah Uni Soviet runtuh. Kemudian ada Cina yang terus bertumbuh, dan sekarang PDB-nya di atas 9 triliun dolar. Dan ini hampir menyamai Amerika sekarang 16 triliun dolar PDB-nya. Cina sekarang itu sekitar 9 triliun lebih, hampir 10 triliun. Salah satu sebab, jadi kalau antum lihat ini ada pihak ini, dan kemudian ada kawasan dunia Islam sendiri, dan ada negara-negara baru yang mulai maju secara ekonomi dan punya potensi lompatan yang sangat besar dalam tahun-tahun yang akan datang, seperti India, Brazil, dan beberapa negara yang lainnya. Saya kira dalam kaitan ini juga termasuk Indonesia, negara-negara yang mengalami pembesaran ekonomi. Dan persoalan berat yang dihadapi oleh negara-negara barat, Amerika pada umumnya dan Uni Eropa secara khusus ini adalah karena secara ekonomi mereka sudah sampai pada batas maksimumnya. Jadi kalau antum melihat, ada fenomena yang menarik di negara-negara ini, selisih antara PDB nominalnya dan PDB purchasing power parity-nya itu lebih rendah. Umumnya yang terjadi biasanya purchasing power parity itu lebih tinggi daripada PDB nominal di negara-negara yang sedang tumbuh, tapi di mereka ini jauh lebih rendah. Jadi ada kalimat yang bagus dari dari mantan Presiden Bosnia, Haris Silajic. Beliau mengatakan, persoalan global sekarang ini bisa kita sederhanakan dalam satu kata kunci, adalah persoalan distribusi. Negara-negara barat sekarang ini hidup dalam tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi, dan sekarang kesejahteraan ini susah dipertahankan. Susah dipertahankan. Dan kekuatan utama yang mempertahankan ini semuanya pada dasarnya itu adalah inovasi. Di luar dari persoalan imperialisme yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang dialami oleh barat sekarang ini adalah sumber pertumbuhannya, yaitu inovasi, itu juga mulai hilang. Di Bosnia kita juga bertemu dengan
salah seorang saintis Bosnia yang ikut merancang produk terakhir dari Boeing 787 kalau nggak salah itu. Dan beliau mengatakan ini sekarang ini tidak ada lagi sumber inovasi di semua negara-negara Eropa dan juga di Amerika. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke negara-negara new emerging market ini dan memfasilitasi orang-orang yang cerdas di kawasan itu, lalu kemudian membeli produk-produk mereka itu dan mereka yang patenkan. Hanya itu yang bisa mereka lakukan karena sumber inovasinya itu mulai berkurang. Dan ini juga adalah kritik Clinton dalam bukunya yang terakhir, bahwa kita susah mempertahankan ekonomi kita ke depan manakala sumber utama kekuatan ekonomi kita yaitu inovasi sudah mulai berkurang. Jadi ikhwas sekalian, persoalan negara-negara barat sekarang ini adalah persoalan bagaimana mempertahankan tingkat kesejahteraan yang sudah terlalu tinggi. Negara yang punya income per kapita itu di atas 40.000 dolar, negara seperti Amerika misalnya, Australia itu di atas 40.000 semuanya, rata-rata negara Eropa di atas 30-40 ribuan. Di angka ini mereka punya angka income per kapita, itu punya tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi. Dan karena itu persoalan mereka adalah begitu kesejahteraan ini sedikit menurun, itu pasti akan menyebabkan masalah yang besar. Dan ini yang sedang terjadi. Karena itu dalam rangka mempertahankan distribusi ini, dalam rangka mempertahankan kesejahteraan ini, inilah semua yang sedang mereka lakukan. Jadi apa yang disebut sebagai ancaman terhadap Amerika, ancaman terhadap Barat, pada dasarnya tidak ada ancaman ideologi. Tidak ada sama sekali. Tapi ancaman ideologi ini di-create untuk menstimulasi situasi internal mereka sendiri. Dan ini yang membuat politik global ini menjadi rumit. Karena ancaman yang paling besar bagi mereka adalah ancaman terhadap tingkat kesejahteraan yang sudah terlalu tinggi, yang tidak bisa lagi mereka tingkatkan, tapi juga mereka tidak mau turun. Dan karena itu sistem distribusi yang sekarang ini ada ingin mereka pertahankan. Tapi itu yang tidak mungkin, karena dalam sejarah ini adalah siklus. Ini adalah siklus. Setiap satu peradaban itu akan sampai pada puncaknya dan turun kembali. Dan cara mereka menafsirkan krisis ekonomi tahun 2008 yang lalu itu hanya dengan satu kalimat, this is the end of the empire. Jadi mereka punya tujuan lain, dan karena itu ISIS, terorisme, ini semuanya adalah isu kecil. Tetapi tujuannya ada yang jauh lebih besar dari itu. Nah, ikhwas sekalian, saya sengaja mengungkapkan persoalan ini kepada antum semuanya untuk satu tujuan yang sederhana. Kita mesti mulai membiasakan diri naik kelas dalam kemampuan berpikir kompleks. Saya menyampaikan ini terutama untuk ikhwah-ikhwah dari daerah. Dan karena itu salah satu nanti tugas besar dari fraksi yang akan datang ini adalah membuat satu mekanisme pengembangan diri, satu program pengembangan diri bagi seluruh anggota fraksi ini supaya mereka bisa sampai pada tingkat kemampuan berpikir yang kompleks. Karena waktu kita membuat satu undang-undang, itu bagian dari momentum memanifestasikan kemampuan berpikir kompleks itu tadi. Dan karena itu jangan berpikir bahwa ini adalah pekerjaan yang enak bagi antum semuanya. Itu menjadi anggota dewan itu hanya enak 2 kali. 1 kali waktu dilantik, yang kedua waktu kita terima gaji. Sisanya adalah masalah. Iya kan? Sisanya adalah masalah itu. Nah, ikhwas sekalian,
Jadi ini kita bekerja dalam situasi global yang sangat kompleks. Dan saya ingin antum semuanya terlibat dalam persoalan-persoalan yang kompleks ini, dan fraksi harus melakukan sharing secara terus-menerus, mengupdate informasi-informasi ini kepada seluruh anggotanya sedemikian rupa supaya kita ini mengalami updating informasi dan juga pada waktu yang sama improvement dalam kemampuan berpikir kita, sehingga cara kita mensikapi sesuatu secara nasional itu tidak sederhana, tetapi ada di dalam konteks kemampuan berpikir yang kompleks itu tadi. Jadi kapan ton kita tinggi, kapan ton kita rendah, kapan sedang dan seterusnya, itu adalah bagian dari pensikapan yang akurat yang dilahirkan dari pemahaman yang utuh terhadap situasi nasional dan global yang sedang kita alami saat ini. Di luar dari persoalan kerumitan global itu, saya kira 15 tahun secara reformasi ini adalah periode yang keempat. Situasi politik nasional kita juga sekarang ini mengalami periode yang sulit. Kita akan mengalami satu situasi yang saya sebut sebagai stagnasi politik dan juga saya kira stagnasi ekonomi dalam tahun-tahun yang akan datang. Akan ada banyak kerumitan dalam proses konsolidasi politik nasional kita, karena tidak pernah dalam sejarah politik terutama di era reformasi ini kita mengalami pembelahan yang luar biasa, terutama dalam pilpres kemarin. Dan saya kira pembelahan ini telah melahirkan satu wajah baru, satu peta baru dalam dunia politik kita. Saya menyampaikan ini di depan para pimpinan partai koalisi dalam rapat pimpinan. Saya menyebut ini pembelahan ala Amerika Eropa, pembelahan antara konservatisme dan liberalisme. Kita ada di bagian yang konservatif ini, yang memandang konservatisme itu kan intinya adalah mempertahankan nilai-nilai yang ada, dan sumber nilai kita itu adalah agama dan tradisi atau nasionalisme. Karena itu AKP itu juga bergabung dalam grup partai-partai konservatif dunia. Saya kira yang tergabung di koalisi Merah Putih ini pada dasarnya adalah mewakili ide-ide tentang konservatisme itu tadi. Saya tidak tahu apakah kita bisa disebut neokon gitu ya, neokonservatif, al-muhafizun al-judud, tapi itu menurut saya mungkin tidak terlalu penting. Tetapi ini adalah tren. Begitu mekanisme politik kita mengikuti sistem demokrasi liberal sedemikian rupa, kita juga menghadapi persoalan ini. Dan yang di sebelah sana ini adalah kelompok liberal. Apakah mereka bisa disebut neolib atau tidak, itu tidak penting, tetapi nilai dasarnya adalah itu. Ini tidak kelihatan dalam kampanye-kampanye kemarin sedemikian rupa, tetapi asas dari koalisinya itu adalah pembelahan ini. Dan ini adalah satu proses penyederhanaan politik yang telah melewati satu pembelahan segitiga yang kita alami sebelumnya, kanan kiri tengah. Iya kan? Ini Pak Mustafa Kamal ini ahli sejarah. Belahan politik sebelumnya yang kita alami itu adalah belahan segitiga. Dan itu yang kita alami terutama sebenarnya masih kita alami sampai awal-awal reformasi itu. Sampai awal-awal reformasi itu, belahan ini. Dan partai-partai yang muncul di awal reformasi itu pada dasarnya mewakili dua kekuatan ini, tiga kekuatan itu tadi, kanan kiri tengah. Biasanya kita ini dikategorikan di kanan-kanan, ini ada yang kiri-kiri, ada yang tengah-tengah, biasanya kaum nasionalis ini. Tapi sekarang ini kanan tengah menyatu, dan inilah yang menjadi kelompok konservatif. Yang di sana menyatu seperti itu, dan ini yang menjadi
liberal. Ini pembelahan baru. Dan karena itu ikhwas sekalian, secara ideologi kita mesti mengetahui dengan baik apa platform utama kita, apa keyword dalam platform utama kita itu. Kalau kita ingin meringkas, dan kemarin tadi malam MPP sudah menyampaikan platformnya secara umum, tapi saya kira nanti ini perlu ada penjelasan dalam acara-acara selanjutnya. Ini perlu didalami lebih jauh, yaitu masalah pendalaman ideologi. Kalau kita ingin menyederhanakan keyword dari platform kita itu, kira-kira ada 3 kata kuncinya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah demokrasi, yang ketiga adalah konstitusi. Itulah 3 kata kunci dari seluruh platform kerja kita itu. Dan saya kira antum semua yang hadir mesti mendalami dengan baik 3 kata kunci ini. Mendalami Islam dengan baik, mendalami ide-ide demokrasi dengan baik, dan yang ketiga mendalami konstitusi kita. Konstitusi ini harus kita persepsi terlebih dahulu sebagai kesepakatan. Dia menjadi dasar dari negara kita, karena itulah yang kita sepakati menjadi dasar. Dan dasar ini bisa berubah sewaktu-waktu apabila ada kesepakatan baru. Dan karena itu konstitusi ini juga adalah hal-hal yang dinamis. Karena ini tergantung kepada kesepakatan. Supaya kita memahami dengan baik kata kunci ini itu. Islam, demokrasi, dan konstitusi. Kita tidak perlu menyembunyikan identitas kita sebagai partai Islam. Tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah menjelaskan dengan baik Islam yang kita fahami ini kepada publik. Bahwa Islam yang kita fahami terutama itu adalah Islam terutama dengan 2 kata kuncinya. Al-infitahu wal wasatiyah. Keterbukaan dan moderasi. Jadi Islam yang kita bawa adalah Islam yang inklusif dan Islam yang moderat. Dan dalam perspektif ini, nilai-nilai ini bertemu seluruhnya dengan nilai-nilai utama yang ada dalam ide demokrasi. Dan saya kira juga bertemu dengan nilai-nilai utama yang mendasari konstitusi kita atau penyusunan konstitusi kita itu. Pancasila itu adalah ide yang terbuka. Karena itu saya sering menyebutkan Pancasila itu adalah panggung yang terbuka bagi identitas yang berbeda-beda. Demokrasi juga adalah ide yang terbuka. Dan karena itu implementasinya di semua negara itu bisa berbeda-beda. Dan Islam yang kita bawa ini dengan keterbukaannya dan moderasinya itu juga terbuka terhadap perubahan-perubahan zaman dan ruang yang terjadi setiap waktu dalam kehidupan manusia. Dan karena itu dalam konteks Islam ini kita memerlukan 3 fikih sekaligus. Yang pertama, kita perlu mempunyai fikhun nusus. Kita perlu memahami teks-teks Quran dan baik. Yang kedua, kita perlu mempunyai fikhul waqi'. Fikih tentang realitas di mana teks ini akan diturunkan. Jadi ini ada. Dan yang ketiga adalah fikhul inzal. Fikih tentang cara kita menurunkan teks ini ke dalam realitas yang kita hadapi. Jangan hanya fikhun nusus, tidak ada fikhul waqi'. Atau fikhul waqi' tapi tidak ada fikhun nusus.
Atau ada fikhul nusus dan ada fikhul waqi, tapi tidak ada fikhul inzal. Sehingga cara kita menurunkan teks dalam situasi di mana kita berada itu salah, tidak akurat. Nah, ikhwas sekalian, karena kita bekerja dalam platform yang nilai-nilainya pada dasarnya bertemu ini, itu sebabnya sejak awal perjuangan kita, ikhwas sekalian, kita tidak ingin melibatkan bangsa kita ini dalam konflik ideologi yang pernah ada sebelumnya. Dan kita anggap bahwa identitas setiap komunitas di Indonesia itu harus diberikan ruang seluas-luasnya, dan negara tidak boleh dilibatkan dalam konflik antar identitas itu tadi. Dan karena itu kita tidak ingin lagi menyaksikan pertarungan antar Islam dan kaum nasionalis, atau Islam dengan sosialis dan seterusnya. Kita ingin keluar dari perang identitas itu dan memberikan ruang kepada setiap identitas di negara ini untuk tumbuh apa adanya sesuai dengan keaslian dan originalitas dari identitasnya itu sendiri, keluar dari perbedaan ini dan menjadikan pertarungan politik kita murni merupakan dinamika dari proses eksploitasi ideologi, ide-ide dari setiap identitas itu tadi. Saya kira dengan membawa politik nasional kita ke dalam arah ini, kita akan bisa menghindarkan Indonesia ini dari semua friksi politik seperti yang terjadi di Timur Tengah. Dan karena itu saya kira dengan konsep seperti ini, isu-isu seperti ISIS itu tidak akan punya impact dalam kehidupan politik kita. Dan dengan cara itu kita membuat bahkan isu ini menjadi tidak relevan untuk diangkat dalam politik nasional kita itu. Karena kita membawanya ke sini. Itu sebabnya saya kira kelihatannya pembelahan pada Pilpres kemarin ini tajam, tetapi ini pada dasarnya produktif bagi bangsa kita. Karena pembelahannya tidak lagi ideologi, tetapi pembelahannya lebih kepada cara berpikir. Ini sebenarnya impact murni, pengaruh murni dari proses globalisasi ide-ide politik yang terjadi dari luar ke sini. Bahwa apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di kawasan lain, pada akhirnya juga terjadi di negara kita, yaitu belahan antara konservatisme dan liberalisme. Walaupun di sana sendiri pada dasarnya mereka juga ingin keluar dari kedua ide-ide ini, karena persoalan yang mereka hadapi sudah tidak bisa lagi diselesaikan murni dengan pendekatan konservatif dan liberal. Karena itu ada seorang anggota parlemen Inggris, saya lupa namanya, nih anggota parlemen ini menulis satu buku tentang The Future of Politics dan menganggap bahwa pembelahan konservatif dan kanan kiri ini, konservatif dan liberal ini sudah benar-benar tidak relevan dengan kondisi yang mereka hadapi, karena mereka tidak bisa lagi tumbuh sebagai negara, tumbuh sebagai bangsa, terutama pada aspek ekonomi politiknya, kalau mereka menghadapi masalahnya dengan pendekatan ini. Tapi sebagai sebuah fase sejarah, saya kira tidak masalah kita menghadapi persoalan ini, kita ada melalui persoalan ini. Nah, ikhwas sekalian, jika kita membawa satu ide yang besar dalam perpolitikan, apa yang kita perlukan sesudahnya itu adalah kapasitas. Saya kira persoalan kaum Islamis sekarang ini, termasuk persoalan kita sendiri, itu adalah persoalan kapasitas. Ada yang menarik dari dalam diskusi kita dengan para pimpinan AKP ini. Saya tanya, apakah Anda bisa memberikan keyword tentang mengapa Anda sukses? Erdogan bisa sukses. Dia bilang keywordnya cuma satu, kapasitas. Memang kita punya kapasitas yang jauh lebih bagus dari seluruh partai lain yang ada di Turki untuk memimpin Turki. Jadi beliau mengatakan, kesalahan partai-partai Islam di seluruh dunia adalah mereka menganggap
dengan menjadi muslim mereka harus berkuasa. Enggak. Identitas itu satu, kapasitas itu hal yang lain. Jadi bukan karena Anda muslim maka Anda harus berkuasa. Enggak. Anda hanya akan berkuasa dan memimpin kalau orang-orang memandang bahwa memang Anda layak untuk memimpin. Nah, jadi pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan selamat kepada dalam konteks kapasitas ini. Ada 1-2 kabupaten kota yang kita pada periode ini menjadi pimpinan DPRD-nya. Ketua, bukan wakil ya, ketua. Bisa berdiri ya. Ke depan ini coba kita lihat. Ini ketua DPRD, bukan wakil ya. Kalau wakil sudah pernah ada sebelumnya, sudah banyak. Tapi ini sini ke depan biar agak dilihat lebih luas nih. Jadi ini judulnya Leading by Capacity. Mereka memimpin karena mereka layak memimpin. Ini kabupatennya, ini coba dari kan di sini. Kasih mic. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Kalimantan Selatan. Habibnya Abu. Dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Namanya Syamsuri Arsyad. Dapil Habib Abu. Bahran Jafar, Ustaz. Bahran Jafar. Sulsel 3. Andi Rahmat, Ustaz. Ane Rosman dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Pak Syahabuddin dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dapil Pak Tamsil Lindung. Silakan. Jadi ini baru pertama kali ini dalam sejarah kita dalam politik ini kita punya pimpinan DPRD. Kalau wakil sudah ada dari sebelumnya. Kita berikan aplaus sekali lagi. Jadi ikhlas sekalian, jalan kita menuju kepemimpinan nasional itu adalah itu tadi, kapasitas. Dan tantangan besar kita ke depan ini adalah meningkatkan kapasitas kita. Dan saya kira salah satu sumber stagnasi dalam politik nasional kita nanti itu juga adalah masalah kapasitas. Jadi jangan pernah tergoda untuk memenangkan satu pemilihan murni karena kemampuan kampanye. Jangan pernah tergoda untuk melakukan itu. Karena Rasulullah mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Dan ada orang yang dilemparkan oleh takdir ke atas untuk dihempaskan ke bawah. Jalan yang kita pilih adalah jalan yang natural.
Kita hanya bisa memimpin republik ini manakala kita punya kapasitasnya, dan kapasitas itu diketahui oleh publik dengan baik. Jadi kalau kita belum memimpin, itu adalah murni persoalan kapasitas. Dan itu bagian dari kasih sayang Allah kepada kita kalau Allah tidak memberikan kita kesempatan memimpin karena kita belum mampu. Kita justru perlu curiga manakala Allah memberikan kita kesempatan memimpin pada waktu kita belum mampu. Sebab itu tanda-tanda kita akan dihempaskan oleh takdir. Itu bukan tanda yang baik. Itu bukan tanda yang baik. Dan karena itu ikhwas sekalian, ada banyak orang yang muncul dan hilang. Dan apa yang disebutkan dalam kaidah Quran, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa. Adapun buih itu akan pergi percuma, pergi sia-sia, hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Hanya yang bermanfaatlah yang bisa bertahan di muka bumi. Apa yang menarik dalam pemilu kemarin ini, ikhwas sekalian, adalah setelah kita menghadapi badai, saya mempunyai rasa penasaran di dalam diri saya sendiri. Coba kita bekerja dalam pemilu kali ini tanpa minta tolong kepada orang, murni dengan kemampuan kita sendiri. Dan hasilnya adalah antum semua yang hadir sekarang ini. Kita juga perlu mentes diri kita sendiri dengan badai sebesar ini dan murni mengandalkan kemampuan kita saja, tidak minta bantuan kepada orang. Kira-kira ukuran kita sebesar apa gitu loh. Jadi saya kira ini seperti Coca-Cola, dan ini yang sering saya ulangi. Begitu dituang, yang naik pertama adalah busanya. Begitu busanya turun, airnya ternyata cuma sedikit. Kita yang bertahan ini adalah sebuah postur PKS tanpa lemak. Ini daging sudah nih yang bertahan ini. Daging dan rangka tulang yang benar, lemak-lemaknya sudah hilang. Jadi ikhwas sekalian, tugas besar kita ke depan ini adalah membangun real power. Kekuatan yang real yang kita miliki, itu yang saya maksud dengan kapasitas. Dan konten dari kapasitas itu ikhwas sekalian, orang sumber daya. Itu kontennya. Begitu kita mengintegrasikan tiga hal ini, insya Allah saya kira kita akan layak memimpin. Ada anekdot yang menarik kemarin dalam diskusi dengan AKP ini. Mereka bilang, apa? Saya bilang, kita bisa membuat program kerjasama. Misalnya apa? Saya bilang. Mereka bilang, misalnya pelatihan dalam soal pemenangan pemilu yang terkait dengan bagaimana menjaga kotak suara. Dia bilang kita di Turki ini adalah partai yang paling handal dalam soal itu. Tidak ada satupun suara kami yang hilang, nggak ada. Hah? Saya tahu kita hilang banyak. Tidak ada satupun suara kita. Saya bilang, saya kasih komentar. Saya bilang, oh itu kelihatannya tradisi partai penguasa. Oh bukan. Itu adalah kesadaran dari akumulasi kekalahan yang bertubi-tubi. Jadi kalau suara kita hilang, itu salah satu tafsirnya memang orang lain jahat. Tapi tafsir yang lainnya memang kita bodoh gitu. Jadi tidak ada orang jahat ketemu orang bodoh, jadilah itu. Kita belum masuk dalam kategori Umar, lastu bil khibbi walal khibbu yakhda'uni. Saya bukan, tidak ada penipu yang bisa menipu saya. Jadi kalau ada yang hilang suaranya, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri.
Ada juga yang marah kepada saya. Ya, suara saya hilang, Ustaz. Kenapa? Saya tidak bisa bayar. Oke, ya, tidak bisa bayar, dan itu kelemahan, jangan dianggap kelebihan gitu. Jadi sekalian, ini kapasitas kita ini baik secara individu maupun secara kolektif, inilah yang harus kita kembangkan. Tantangan besar kita sekali lagi sekalian pada periode yang akan datang adalah membangun the real power. Sekali lagi, jangan pernah tergoda untuk memimpin negara dalam keadaan kita tidak mampu, jangan. Karena memenangkan pemilu murni melalui proses kampanye yang biasa sekarang ini, itu sekarang menjadi teknologi yang sederhana. Tapi kita tidak ingin melalui jalur cepat yang rapuh seperti itu. Kita ingin jalur yang natural. Sebab yang kita inginkan adalah sekali kita memimpin, kita ingin mewarisi kepemimpinan ini seterusnya. Kita ingin mewariskan kepemimpinan ini seterusnya. Sebab ada yang lebih besar yang ingin kita lakukan bagi umat manusia secara keseluruhan. Jadi tidak ada yang perlu kita tangisi dari periode yang lalu ini. Jalan kita sudah benar, sekarang kita hanya perlu melakukan akselerasi dalam pengembangan kapasitas individu dan kolektif kita semuanya. Nah, ikhlas sekalian, di dalam kaitan ini jugalah saya ingin bicara sedikit lebih dalam tentang masalah kapasitas individu. Saya rasa ini penting sekali saya garis bawahi. Supaya antum semuanya yang anggota dewan yang terhormat ini pertama-tama membuat program pengembangan diri yang tidak bergantung kepada program partai. Itu dulu. Yang kedua, partai sendiri, dan ini adalah tugas fraksi ke depan, itu adalah mengembangkan kapasitas para pimpinan, para anggota legislatif ini supaya PKS ini menjadi partai kelas dunia. Kapasitasnya memang kapasitas partai world class political party. Itu tujuan kita. Saya kira termasuk bagian dari proses ini semuanya, ini masalah bahasa. Sekarang kita tidak bisa eksis secara global kecuali dengan 3-4 bahasa. Jadi yang punya cuma 2 bahasa sekarang ini harap dikembangkan bahasanya, bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Itu tidak cukup lagi gitu. Dan saya kira perlu fraksi membuat program sertifikasi. Ya. Saya waktu kita ketemu dengan mantan presiden Bosnia ini Haris Silaji, kita ketemunya di restoran, di kafe. Waktu kita mau bicara, pertanyaannya, kita mau bicara pakai bahasa apa? Sedap itu dengarnya itu. Saya pikir dia cuma bisa bahasa Inggris karena dulu mantan Menlu. Ternyata beliau bisa bahasa Arab. Bahasa Arabnya bagus sekali, fasih dan sempurna. Begitu kita tanya, itu bahasa Arabnya dulu dari mana belajarnya? Beliau bilang, saya ini juga alumni Madrasatul A'immah wal Khutaba. Jadi bisa jadi unjuk, dan bapaknya itu imam masjid rayanya Sarajevo dulu. Bapak saya imam di situ dulu, kata beliau. Haris Silaji gitu. Ini pelanjutnya dulu Izzat Begovic dulu ya, Ali Izzat Begovic. Kita ke Turki ketemu dengan pimpinan AKP juga. Yang dihadirkan itu semuanya orang yang rata-rata secara bahasa itu, dan bahasa itu adalah signal pertama bahwa Anda memahami cukup banyak hal. Anda punya kunci kepada banyak sumber pengetahuan. Jadi bahasa daerah dan bahasa nasional sudah tidak cukup. Ini perlu diperhatikan dengan baik oleh fraksi. Tidak terlambat untuk memulai untuk kursus bahasa Inggris, tidak terlambat itu. Tidak terlambat itu.
soal pronunciation, soal nanti yang penting bisa dulu. Yang penting bisa dulu itu. Jadi waktu nanti ada rombongan studi banding keluar tidak perlu pakai penerjemah gitu loh. Kecuali kalau dia pimpinan rombongan mewakili negara, bolehlah pakai bahasa Indonesia gitu. Karena itu konstitusi soalnya. Itu di undang-undang kita juga memang ada diharuskan bagi pejabat negara itu berbahasa Indonesia. Tapi dalam pergaulan itu Pak Harto dulu begitu jadi presiden itu kursus bahasa Inggris. Ada orang yang private data mengajari beliau kursus bahasa Inggris. Ini bagian dari saya kira juga bagian dari persoalan kapasitas itu. Di luar dari persoalan ilmu pengetahuan, itu juga adalah persoalan yang terkait dengan persoalan body care, perawatan fisik itu. Karena kemampuan orang berpengaruh pertama-tama diwakili oleh gelombang magnetik yang dikeluarkan oleh fisiknya. Dan karena itu pengetahuan tentang perawatan fisik itu juga penting. Jangan dianggap remeh itu. Dalam pergaulan internasional itu hal yang sangat-sangat penting. Dan saya kira juga ini bagian-bagian yang perlu difasilitasi oleh fraksi juga ya. Jangan dianggap ini remeh itu. Jangan dianggap ini remeh, tetapi itu sangat-sangat menentukan. Sangat menentukan itu. Kan bagian dari persoalan body care itu nanti apakah wajah kita mewakili umur kita gitu kan. Jangan sampai ada yang lebih duluan gitu. Itu bagian. Karena itu adalah bagian sebenarnya itu masuk dalam tsaqafatus shihah itu. Bagian dari wawasan saja itu. Sekjen kita ini larinya 10 kilo rutin. Makanya bisa begadang tengah pagi-pagi masih olahraga, habis itu nyanyi lagi di kampanye itu. Karena physically fit. Dan hal-hal begini ini adalah bagian dari sakofa yang terkait dengan pengembangan diri kita yang perlu kita fasilitasi. Saya tahu ini adalah antum semuanya anggota dewan. Kelihatannya sudah bukan waktunya hal-hal begini disampaikan kepada antum yang sudah jadi anggota dewan. Tapi saya tahu bahwa ini tidak pernah kita pelajari dalam kurikulum sekolah kita dulu. Yang terhormat anggota dewan. Jadi kita semua menjadi anggota dewan yang terhormat ini dengan semua kekurangan yang disebabkan oleh kekurangan kurikulum itu tadi. Nah, bagian yang penting dalam persoalan pengembangan diri ini juga adalah masalah pengetahuan interdisiplin. Jadi antum yang masuk menjadi anggota dewan dari background sebagai saintis atau dari background orang syariah atau background dari ilmu sosial, ini harus mulai menyadari sekarang bahwa semua ilmu ini mesti dijus sekaligus, tidak lagi dipisah-pisah. Jadi antum mesti belajar. Saya kira tugas yang paling berat kita-kita yang dari syariah ini itu. Iya kan? Mesti belajar lagi ilmu-ilmu sosial dan sedikit mengerti masalah sains dan seterusnya. Karena kita mengambil kebijakan soal itu. Ada ikhwah yang dari Fakultas Syariah, dia bilang, ditanya oleh seorang ikhwah, dia bilang, ini sebaiknya kita ambil komisi apa? Kata beliau, saya sih ikut aja lah perintah fraksi. Dia bilang, hasilnya bagaimana? Ya saya juga tidak tahu. Saya dari syariah, begitu masuk di DPR RI dari daerah, saya masuk ke DPR RI, ditempatkan di Komisi Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan. Ya terpaksa kita belajar lagi fiqh ziraah. Di periode kedua saya dimasukkan lagi habis itu dipindah ke Komisi Energi, Lingkungan Hidup, dan Teknologi. Backgroundnya syariah. Nah saya kira juga nanti yang dari sains dipindah ke Komisi 8. Urusannya sosial, agama, dan seterusnya. Karena yang begitu kita membuat satu kebijakan bagi negara kita, antum mesti tahu, undang-undang yang kita buat ini berlaku untuk 240 juta orang. Dan karena itu satu undang-undang itu pada dasarnya adalah memerlukan begitu banyak gabungan pengetahuan sekaligus. Blended knowledge itu.
Itu pengetahuan yang dijus. Dan tidak bisa lagi sekarang ini orang hidup dengan satu spesialisasi, tidak bisa. Dan karena itu kita harus menjadi the fast leader, pembelajar yang cepat, pelajari hal-hal baru secara sangat cepat. Jadi juga perlu ada metodologi belajar yang cepat. Saya tahu ini mungkin terlambat untuk disampaikan kepada anggota dewan yang terhormat. Mestinya ini sudah di sekolah dulu disampaikan. Tapi saya tahu hal-hal ini tidak kita pelajari dalam kurikulum kita. Dan ini salah satu kritik saya kepada kurikulum pendidikan kita secara umum. Kurikulum pendidikan kita ini tidak memungkinkan kita survive secara global. Tapi kita harus mengatasi itu dengan cara sendiri. Dan fraksi harus menjadi fasilitator pembelajaran kolektif yang efektif itu. Nah, ini bagian dari pengembangan yang harus kita lakukan di tingkat individu juga, ikhlas sekalian, adalah meningkatkan kemampuan mempengaruhi orang lain. Ini gampang antum pelajari, tapi tidak gampang dalam prakteknya. Jadi kalau antum masuk ke internet dan membuka satu kata di search di Google, antum bisa cari kalimat seperti ini: psychology of influence, psikologi pengaruh. Supaya antum semuanya belajar bagaimana mempengaruhi orang lain. Saya tahu sebagian dari pengetahuan ini sudah antum punya. Karena kalau antum tidak punya ini, antum pasti tidak sampai ke sini. Tapi yang saya maksud adalah mempengaruhi pada level yang lebih tinggi, mempengaruhi pada level pengambil kebijakan, mempengaruhi pada level orang yang sama dengan level antum semuanya, bukan ke bawah, tapi mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar antum. Kemampuan ini, kemampuan mempengaruhi orang lain ini harus merupakan bagian dari ilmu-ilmu pengembangan diri yang harus kita kuasai dengan baik itu. Nah, jadi saya kira insya Allah ini proses-proses seperti inilah yang harus difasilitasi oleh fraksi. Bagian dari yang terkait dengan persoalan individu ini juga, ini masalah yang berhubungan nanti dengan masa depan fraksi. Saya ingin menggarisbawahi ini dengan sangat kuat sekali, persoalan kedisiplinan struktural. Saya ingin fraksi kita itu menjadi tempat di mana seluruh ide-ide keluar secara sangat dinamis. Kita berbeda secara baik, setiap orang punya kebebasannya, dan jangan pernah takut salah. Tapi begitu kita punya satu keputusan, kita harus punya satu suara. Jadi kita perlu menghargai kebebasan individu, tapi pada waktu yang sama kita juga perlu memegang prinsip tentang keutuhan jamaah kita, keutuhan struktur kita, keutuhan partai kita, yang kata kuncinya itu adalah kedisiplinan struktural. Saya kira nanti ini ada bagian yang rumit dalam implementasinya. Misalnya waktu kita mengimplementasikan kesepakatan koalisi di tingkat pusat kepada kesepakatan di tingkat daerah, karena fragmentasi kepentingan lokal itu masuk di situ. Ini bagian yang akan rumit dalam implementasinya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi persoalan kedisiplinan struktural itu tadi, karena ini sangat penting supaya PKS dinamis di dalam, satu kata keluar. Jadi kalau mau berbeda di dalam, jangan pernah berbeda di luar. Silakan berdebat sekencang-kencangnya di dalam. Tapi saya kira perdebatan orang yang berpengetahuan itu berbeda dengan perdebatan debat kusir. Kita juga ingin menjadikan debat di fraksi kita itu sebagai debat kaum intelektual, orang-orang yang berbicara karena pengetahuan, bukan berbicara karena sekedar ingin bicara. Supaya kalimat yang keluar dari kita juga ada nasnya, ada nilainya, tidak sekedar berbeda. Nah, ikhwas sekalian, bagian akhir yang ingin saya sampaikan ini adalah peran kita dalam koalisi. Kita sekarang ini ada dalam oposisi. Sedih karena kita dalam oposisi.
Sebab dulu sudah pernah kita oposisi, tapi oposisi kita sekarang jauh lebih ringan daripada dulu. Di periode di mana Pak Hidayat menjadi ketua partai, kita oposisi sendirian. Beliau dulu ditawari, saya ingat saya menjadi menteri agama dulu ya. Tapi partai memutuskan tidak. Karena kita tahu alasan kita masuk waktu itu cuma satu, pemerintahan ini akan gagal di tengah jalan, dan karena itu kita tidak mau masuk. Kita tidak pernah tergoda dengan jabatan. Jadi kita tidak masuk dan memilih untuk menjadi oposisi. Padahal waktu itu kita tidak lolos parlemen threshold. Kursi kita di DPR cuma 7. Tapi dengan gagahnya kita bilang kita oposisi. Tapi kali ini kita mengatakan kita ada dalam oposisi dan tidak sendiri. Kita punya kawan banyak dalam oposisi ini. Dan jumlahnya di DPR lebih banyak daripada yang tidak oposisi. Jadi oposisi sekarang ini seharusnya relatif lebih ringan daripada periode di mana Pak Hidayat jadi pimpinan waktu itu. Dan menjadi oposisi ataupun ada dalam koalisi pemerintahan itu sekalian, itu pada dasarnya jangan kita tafsirkan dulu dalam penafsiran Islami kita dulu. Ini hanyalah bagian dari ibadah. Semua amal ini di atas, dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, itu sama paketnya semuanya. Ini semuanya paket ubudiyah. Supaya gampang menafsirkannya, ya kan? Itu satu. Yang kedua, secara psikologis kita secara mental kita mesti membiasakan diri. Di atas, di bawah, di atas, di bawah, itu hal yang biasa. Di dalam, di luar, di dalam, di luar, itu hal yang biasa. Dan kita mesti mempertahankan konsistensi ini. Bahwa kita menjadi ada karena ada ide yang kita perjuangkan. Apakah kita memperjuangkan ide di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu adalah hal yang sama. Ini perlu kita garis bawahi di awal. Walaupun begitu kita juga perlu menggarisbawahi bahwa menjadi oposisi itu bukanlah keinginan kita. Kita mau berkuasa, kita mau memimpin, dan ini juga harus ditegaskan di awal supaya jangan ada yang berpikir bahwa memang oposisi lebih enak daripada memimpin. Jangan. Tujuan kita ini ingin memimpin, cuma kita kalah dalam pilpres, itu aja. Jangan juga bilang ini pilihan, enggak, ini bukan pilihan. Ini resiko yang harus kita ambil. Supaya jelas, nanti waktu kita memimpin, supaya kita konsisten. Kita ingin memimpin, cuma kita kalah dalam pemilu, jadi kita tidak memimpin, jadi kita di oposisi, itu aja. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Apa yang penting di dalam koalisi kita ini, ikhwas sekalian, yang perlu kita pertahankan adalah memberikan gambaran yang baik dan benar kepada kawan oposisi kita tentang bagaimana menjadi kawan yang baik, efektif, dan setia. Punya kontribusi yang jelas, tahu menempatkan diri, kritis di dalam, tetapi satu waktu kita keluar karena kita setia kepada koalisi. Saya kira gambaran-gambaran ini yang dulu dirusak oleh orang waktu kita kritis dalam koalisi pemerintahan, sehingga kita dianggap selalu sebagai anak nakal, tidak setia, dan seterusnya. Saya kira mungkin ada kesalahan kita dalam, mungkin katakanlah ada kesalahan kita dalam komunikasi, tetapi prinsip dasarnya pada dasarnya sama. Cuma apa yang perlu kita lakukan pada periode kali ini adalah memperbaiki kemampuan komunikasi kita di dalam koalisi ini, sehingga nilai-nilai utama ini menjadi kawan yang baik, setia, efektif, kontributif di dalam koalisi ini, punya pengaruh yang besar, tetapi punya tahu menempatkan diri. Saya kira nilai-nilai ini yang ingin kita tunjukkan di dalam koalisi ini. Partai kita ini adalah partai yang nyaman untuk menjadi anggotanya. Kata seorang ikhwah, ini PKS ini seperti kasur yang empuk, enak menjadi bagian dari PKS, itu nyaman kita di dalam, apa-apa clear gitu. Tapi kalau kita tidur di kasur yang empuk, kita juga perlu selimut yang baik, selimut yang nyaman, dan koalisi ini adalah selimut kita itu.
Cuma sayangnya ikhwah ini lupa contoh tidur itu kurang bagus dalam politik gitu. Karena menunjukkan ketidakdinamisan. Tetapi saya ingin ini menjadi bagian yang sama supaya antum semuanya di daerah mengelola persoalan kita di dalam koalisi ini dengan cara sebaik-baiknya yang menunjukkan kepada mereka nilai-nilai ini. Saya tahu ini jauh lebih rumit diterapkan di daerah dibanding di pusat, saya tahu. Tetapi ini waktunya antum menjadi lebih cerdas daripada sebelumnya. Dan saya kira insya Allah antum semuanya bisa. Dan mudah-mudahan insya Allah melalui koalisi ini kita mempertahankan power yang kita punya, memaintain dengan baik hubungan kita ini, kekuatan yang kita punya, karena insya Allah dengan koalisi ini kita mempunyai political bargain yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan saya confident, saya percaya bahwa insya Allah ini juga akan menjadi tangga yang baik bagi kita untuk membuat satu pencapaian-pencapaian besar dalam skala bangsa dan negara pada tahun-tahun yang akan datang. Saya juga percaya karena antum semuanya sudah survive dalam pertarungan yang sangat sulit, peran-peran yang kita ingin emban baik melalui koalisi maupun dalam skala bangsa dan negara ini insya Allah bisa kita emban. Dan antum semuanya yang hadir di sini adalah ujung tombak dari partai kita ini, dari PKS, wajah depan PKS. Kalau antum baik, PKS akan dipersepsi baik. Kalau antum jelek, PKS juga akan dipersepsi jelek. Ingat persoalan ini dengan baik, mudah-mudahan antum mewakili kita semuanya, karena saya tidak di DPR. Sekjen juga tidak di DPR. Antum mewakili kita semuanya, mewakili wajah PKS, buatlah 5 tahun ini menjadi tahun-tahun yang indah bagi Partai Keadilan Sejahtera. Dan juga bagi bangsa kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.